mengelola keuangan usaha ya Bu ya. Nah, mari kita bersama-sama tonton dulu film mengenai mengelola keuangan usaha. Nah, dicermati bersama ya Bu ya. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Nah, tadi kita habis nonton film tentang mengelola keuangan usaha. Kira-kira dari film tersebut jenengnya sudah jelas atau belum Bu? Kalau sudah jelas, gantian Mbak Nana yang mau tanya ya Bu ya. Kira-kira kalau kita lihat tadi dari film tersebut ya, bagaimana Ibu Lili itu mengembangkan usahanya Bu? Nah, monggo Bu, siapa ya? Bu Inara dulu. Mencari informasi. Kalau Bu Neni tadi ada lagi nggak kira-kira? Itu nilai itu layak napa boten usahanya. Ya, betul ya Bu ya. Betul napa boten Bu jawabannya Bu Neni. Kalau jenengan tadi apa yang jenengan? Rencana nanti masyarakat loh. Ngoten pundi ngoten nggih. Oh iya. Oke, betul semua ya Bu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Mbak Nana mau tanya lagi. Kira-kira kalau dari cerita tadi yang ada di film, Bu Lili itu kenapa kok mengembangkan usahanya Bu? Ayo, siapa yang mau jawab? Karena awalnya kan beli jualan ikan segar. Iya. Terus tidak laku, jadi masak. Oh iya, mau dilanjut Bu Dimasak, Inara. dijual matang. Kenapa? Terus, nah selanjutnya Mbak Ana mau tanya lagi. Kalau dari film tersebut, kenapa kok Bu Lili itu konsisten jualan ikan matang? Bu Siti, monggo. Karena di pasar gak ada yang jualan ikan matang. Nggih. Punya ide jualan ikan matang karena dia punya kemampuan untuk jualan ikan matang. Tunjuk apa? Pelanggan itu banyak. Langgannya banyak. Seneng masakannya. Oh iya, mau menambahkan Bu Neni? Terus di sana nggak ada yang jual ikan matang. Oke. Terus Bu Inara mau menambahi? Karena Bu Lili biasanya kalau masak itu rasanya enak. Oh, ya, tadi Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, betul ya tadi di film memang dijelaskan kalau kata teman-teman Bu Lili, masakannya Bu Lili itu enak. Gitu ya Bu ya. Oke, lanjut lagi ya Bu ya. Kali ini Mbak Nana mau tanya lagi. Kira-kira kalau kita tadi nonton dari filmnya, masalah apa yang dihadapi Bu Lili? Ada masalah nggak Bu tadi Bu? Ada. Kira-kira masalahnya apa Bu? Kehabisan modal. Kehabisan modal. Nah, kok bisa gitu? Kenapa Bu? Nah, ada yang mau melengkapi lagi Bu, menyempurnakan?
mendengarkan jawaban Bu Neni. Kira-kira apa tadi masalahnya? Kan kehabisan modal. Kenapa kok bisa kehabisan modal? Bu Lili kelalem nyisihake modal kan dheweake duit lah. Iya, betul. Betul nggak Bu kira-kira jawaban Bu Siti? Semestinya harusnya gimana itu? Dipisahkan. Oke, kita sama-sama lihat ini ya, brosur ya. Jadi kalau kita punya usaha ya Bu ya, kita harus memisahkan ya, memisahkan uang usaha dengan uang kebutuhan keluarga. Kalau kita lihat dari film Bu Lili tadi, Bu Lili itu awalnya apa? Dicampur ya. Nah, uangnya dicampur, akhirnya kehabisan modal. Nah, kok tiba-tiba habis? Nah, karena tadi uangnya keambil untuk kebutuhan keluarga. Nah, jadi yang pertama itu ya, jenengan harus segera menyisihkan pemasukan usaha untuk modal. Nah, kalau jenengan lihat di sini ya, ada 2 kaleng ya Bu ya. Nah, yang pertama tulisannya kaleng apa Bu? Kebutuhan keluarga. Ya, kebutuhan keluarga. Yang satunya lagi Modal usaha. Di sini ada yang punya usaha Bu. Mbak Siti. Oh iya, jadi kan sudah memisahkan. Nggih. Dhewe bojoku ambek buku tak duit. Nah, maksudnya uang suami sama uang jenengan itu gimana Bu? Uang suami itu uang dikasihkan saya enggak untuk kebutuhan keluarga. Nah, uang saya kan uang dagang. Oh iya, betul ya. Oh iya. Jadi uang suami itu uang untuk kebutuhan keluarga. Misalnya ada urunan tas sekolah, itu kan saya ambilkan dari suami. Oh iya. Sedangkan uang usaha tadi jenengan punya usaha apa Bu? Dagang. Dagang apa? Sayuran. sama Sayuran. ikan. Nah, hasil dari dagang sayuran tadi jenengan pisahkan. Jadi sudah dipisahkan ya Bu ya, antara uang untuk modal usaha sama uang untuk kebutuhan keluarga. Beda halnya dengan Bu Lili tadi. Bu Lili tadi awalnya masih mencampurkan ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ya Bu yang perlu dipisahkan ya. Nah, yang kedua, simpan uang usaha dan uang keluarga di tempat terpisah ya. Tadi sudah Baran sampaikan ya, sediakan 2 kaleng. Kalau jenengan biasanya tadi ditaruh mana Bu buat memisahkan? Tasnya ada 2. Oh, ada 2, pakainya tas, pakai tempat apapun ya, yang penting dipisah. Dan yang terakhir, kalau tadi jenengan lihat ya, jenengan perlu mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha dalam catatan kas harian. Jenengan masih ingat Bu, catatan kas harian itu seperti apa? Masih ingat? Coba kalau jenengan lupa, buka buku pintarnya ya, halaman 32. Coba. Sudah Bu? Sudah. Ya, bersama ya Bu ya. Ya, betul ya. Sudah pernah membuatnya nggih? Sudah. Jadi caranya seperti itu. Agar jenengan kira-kira apa Bu tujuannya? Agar apa? Agar bisa Oke, agar jenengan tahu pemasukan jenengan berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Ya Bu ya. Nah, sama. Kalau jenengan masih ingat waktu belajar catatan kas harian itu waktu pengelolaan keuangan keluarga ya, sama. Ketika jenengan punya usaha, jenengan punya catatan masing-masing. Jadi catatan khusus pengeluaran keluarga itu ada sendiri, dan catatan kas harian untuk usaha jenengan juga ada sendiri. Jadi jenengan tahu jenengan awalnya modalnya berapa, kemudian untuk kebutuhan usahanya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian untungnya berapa, jadi jenengan tahu. Gitu nggih? Nah, gimana? Bu Siti kan yang sudah punya usaha, kira-kira apa sudah pernah membuat catatan kas seperti itu? Baiknya ke depannya ya Bu nggih, jenengan catat mawon nanti biar tahu mana pemasukannya jenengan berapa, pengeluarannya berapa. Jadi yang mungkin memang agak ribet ya Bu ya, sedikit-sedikit tapi itu sangat membantu. Sangat membantu agar jenengan tahu kira-kira usaha jenengan ini rugi
atau mandek. Mandek itu maksudnya nggak untung nggak rugi gitu ya Bu ya. Nah, atau malah ada untung yang banyak, jadi jenengan tahu. Sejauh ini jenengan pernah merasakan itu atau tidak Bu? Kalau jenengan tidak mencatat kira-kira? Ya. Iya, jadi nggak tahu lah pokoknya segini gitu ya. Masalah nggak dicatat, kalau dicatat nanti tahu berapa. Agar jenengan itu tahu kira-kira kedepannya itu usaha jenengan naik, turun atau biasa aja atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan ya Bu ya. Nah, jadi jenengan bisa menilai selama 1 tahun ya kan, namanya jenengan punya usaha itu kan pengennya berkembang kan pembatan ya, nggak pengen usahanya rugi kayak Bu Lili tadi ya. Nah, harusnya kan dikembangkan terus. Nah, jadi tujuan ya fungsi dari catatan kas ya, Mbak Nana bacakan ya. Nah, yang pertama itu agar kita tahu usaha kita tadi itu memberikan keuntungan atau tidak ya kan. Kalau kita usaha kan pasti pengennya cari untung juga ya Bu ya. Kemudian ya untuk mengetahui tadi ya maksudnya apa saja yang kurang atau apa saja pengeluaran yang berlebihan. Biasanya seperti itu ya Bu ya Ibu-ibu. Karena pemasukannya banyak, terkadang belanjanya berlebihan. Nah, kalau jenengan punya catatan kas harian, jenengan tahu kira-kira saya tuh terlalu banyak beli di ini. Nah, semisal tadi jenengan jualan sayur ya Bu ya. Semisal jenengan apa sih saya kulaan gitu. Kulaan ini semisal kebanyakan kok di ikan aja tapi sayurnya dikit, padahal minatnya orang-orang itu pembeli itu sayur ya Bu ya. Jadi jenengan tahu kayak gitu. Yang terakhir ya, jenengan jadi mengetahui barang apa saja yang paling banyak laku ya Bu ya. Kalau dari Bu Siti kira-kira jenengan jualan apa tadi, sayur ya. Nah, yang paling laku itu apa Bu? Jenengan sayur aja berarti. Sayur sama ikan. Sama ikan. Biasanya yang paling laku apa Bu? Sayurnya. Sayurnya. Jadi jenengan kan tahu ya Bu. Oh, berarti yang saya agak banyakin nantinya itu modal untuk beli lagi sayur yang banyak karena memang minatnya pembeli lebih di sayuran kan ngotot ya Bu ya. Kalau nggak ada catatan ya udah deh beli ikan sama sayurnya sama aja, padahal nanti yang lebih laku itu sayurnya, nanti ikannya kalau nggak laku kan mubazir, nanti malah rugi di jenengan. Nah, jadi tujuannya seperti itu ya, catatan kas harian. Kira-kira jenengan siap untuk mempraktekannya mboten Bu? Iya, siap.